Gimana Mbak Edi Pas tadi? masuk kan, menjelang pintu masuk, kita udah merasakan apa sih? Semakin agak dingin ya, kan sini panas, agak hangat, semakin mendekati dingin udah berkurang. Pas masuk mendekati jadi dingin banget, terus kayak ada angin gitu. Pas kita duduk kayak wah kok nyes kayak es, dingin banget. Keluar lagi gobios lagi. Gimana kalau seperti ini? Fenomena yang luar biasa kan? Yang luar biasa, makanya yang benar-benar ada, benar-benar ada, dan bukan cuman sugesti, tapi memang kita benar-benar merasakan di dalam di luar panas, ketika kita masuk langsung dingin gitu, kayak seperti AC. benar seperti masuk ke ruangan AC dingin gitu. Padahal kita tahu itu Dingin, ada temboknya, nggak ada angin, itu semilir banget, dingin enak. Ini sekarang tanya gobios lagi. Waduh, tanya dulu. Ini kalau di sini gimana lantainya? Lantainya anget apa adem? Anget kalau ini. Ya. Anget. Ini anget. Anget. Kerasa kan kalau anget ya? Anget kerasa. Iya. Anget. Hawanya juga masih biasa. Masih biasa. Sama kayak tadi di bawah waktu meditasi di Sedulur Papa tuh badannya rasanya kayak agak panas, semelenget gitu loh. Romo kayak kok nggak enak gitu. Terus kalau nanti setelah di dalam nanti kita mau tanya seperti apa rasanya ya? Iya, boleh. Ini dibedakan betul sekarang kayak apa, anget di dalam di kayak apa. Ya. Kok senyum-senyum, boleh cerita gimana Mas? Aku tanya. Ya, di dalam lebih dingin. Bisa anyes, digambar. Anyes, dingin, enak rasanya, tenang. Setelah keluar ini keringatnya keluar lagi. Gimana? Bisa ngerasakan ya? Sama. Luar biasa Romo. Kalau kata biasa. Mbak Edi tadi, masuk itu seperti masuk ruangan ber-AC. Iya, langsung ces. Iya, luar biasa. Yang luar biasa. Yang ini benar-benar. Kalau enggak kita ajak langsung seperti ini, kan dikira kita ini suka ndongeng. Tapi kalau kita seperti ini kan, ya ini benar-benar nyata, real di lingkungan sekitarnya. Ini saya rasakan ini anget nih, duduk di atas tehel, di atas keramik. Tapi pas masuk ke pasariannya beliau, langsung suasananya berubah. Praktis sekali. Padahal ini malam udah hampir setengah 11 ini. Setengah 11, lantainya di luar masih anget. Tapi lantai di bawah begitu dingin, padahal sama-sama kena sinar matahari. Nah ini luar biasa, dahsyat Kanjeng Ratu Giring. Tanya ini Ratu juga, gimana Ratu? Bedanya dengan di sini gimana? Tadi pas di bagian luar itu anget banget sih, terus pas baru masuk udah beda banget. Di dalam itu kayak dingin, sangat dingin. Kayak sejuk, bukan dingin yang gimana tapi sejuk gitu, yang nyaman. Nyaman ya. Kalau ada vibrasi getaran merasa nggak? Berasa. Ini kakaknya juga pengen dengar ini pengalaman, pernah ngalami seperti ini belum? Baru sekarang. Iya. Tapi gimana? Masya Allah, luar biasa. Perbedaannya. Kok ternyata ada ya? Iya, ada ternyata. Jadi seperti kayak dongeng apa? Ini di Indonesia, bahkan ini di daerah Gunung Kidul, tempat leluhur Sumare, dan seperti tadi kata Mbak Edi, begitu masuk seperti berada di dalam ruangan ber-AC. Iya betul. Di sini panas tapi di dalam sana dingin sekali. Tadi sampai ada merinding. Agak merinding saking kerasa dinginnya ya. Iya. Kenceng rumah. Dan ada angin di dalam, pasti disambut angin. Iya, anginnya kenceng. Iya. Di sini nggak ada angin, masuk sana ada angin. Sebelah. Kenceng. Gimana tadi? Tadi itu sebetulnya setelah dari tata cara yang di sana itu saya gembrobios Mas, gembrobios, keringetan gitu kan.
Nah pas masuk itu saya rada heran loh, baru di pintu loh ini kok sebelah sininya anget, sebelah sininya dingin. Jadi Terus bagian punggung yang masih di luar pagar masih terasa anget. Sini mulai tuh kok ada angin dingin, terus saya masuk kok dingin, enak ini. Terus angin, Ya. lantainya anyep gitu, adem gitu. Kok enak. Ya setelah doa, setelah ini saya keluar, saya coba lagi keluar, masuk, loh kok ini anget, masuknya dalam. Iya. Jadi Saya ada coba. demarkasinya itu. uji coba Saya depan uji pintu coba. itu, tapi di depan pintu itu sebenarnya udah mulai agak dingin juga Pak. Iya. Kan di sini kan lumayan anget, Iya. tapi pas di depan pintu 1 atau 2 ini Iya. itu udah mulai apa sih adem gitu, Iya, iya. udah mulai dingin, pokoknya 2 kotak itu udah mulai agak adem, tapi kemudian ketika kita masuk sudah nyes langsung. Iya. Gitu. Ya. Kok Udah bisa mulai gitu dingin. Ini yang kalau nggak kita Insya Allah kalau orang membuktikan, baik iya. itu apapun itu bisa terjadi. ya ini kalau kita nggak ngajak ke sini langsung, Nih. kita hanya cerita di YouTube nanti kayak wah masa sih dongeng ya. Iya. Tapi setelah membuktikan ya terkesima Memang, betul. Benar ya. Kok ada? Ada yang seperti itu. Ya, ini tidak hanya malam, siang pun begitu. Hanya saja kita nggak bisa duduk Iya. di luar gini. Kalau siang ini panas, kita lewat sini aja kayak mau melocot kaki. Iya. Tapi begitu masuk kayak nginjak es, nyes. Dan herannya kalau siang lantainya terasa lebih dingin, malah lebih dingin. Jadi kayak kita nginjak es, nyes. Sini panas sekali, sini dingin sekali ya. Ya. Jadi keseimbangannya di situ ada kayak panas dan dingin gitu. Ya. Ini setelah dari dalam kita bisa langsung mencoba untuk grounding. Jadi ini untuk meluruhkan semua penyakit, semua energi yang mungkin kurang matching di dalam badan. Ini bisa melakukan grounding dengan cara merebahkan punggung, ditempelkan ke lantai. Nanti ada latihan pernapasannya. Nanti tunggu kalau semua sudah selesai ya. Para pemirsa YouTube Surya Kakais yang budiman, sembari menikmati suasana perjalanan dari Pasarian Wetgaleh menuju Pasarian Ki Ageng Giring 3, saya akan mengulas sedikit tentang keberadaan titik kiblat papat Limo Pancer yang terdapat di komplek Pasarian Ki Ageng Giring 3 yang terletak di Soto Palian Gunung Kidul, Yogyakarta. Selama ini sejauh yang saya ketahui belum pernah ada yang mengulas tentang titik kiblat papat ini. Apa yang kita lakukan dan apa manfaatnya di titik kiblat papat ini? Silahkan menyimak video berikut ini. Di komplek Pasarian Ki Ageng Giring 3 ini terdapat titik kiblat papat Limo Pancer, merupakan tempat untuk meditasi, penyerapan energi, dan sekaligus menguatkan kekuatan kiblat papat Limo Pancer yang ada dalam diri kita masing-masing. Di tempat inilah kita terlebih dahulu melakukan upacara dan ritual sebelum kita melakukan penyerapan energi dan menguatkan kekuatan kiblat papat Limo Pancer yang ada di dalam diri kita. Sedangkan manfaat besarnya adalah meningkatkan daya tahan tubuh, jiwa, raga, serta meningkatkan kepekaan intuisi kita, sehingga diri kita bisa menjadi pribadi yang selalu beruntung karena dapat menyelaraskan antara ruang dan waktu.
Apa hubungannya antara ruang dan waktu? Karena keberuntungan merupakan perpaduan harmonis serta titik temu yang tepat antara keduanya, yaitu titik temu antara tempat di mana kita berada dan kapan waktunya. Itulah keberuntungan. Situasi keberuntungan seperti ini bisa kita rencanakan dan tentukan secara cermat apabila kita memiliki intuisi yang kuat. Oleh sebab itu, penyerapan energi dan meditasi yang dilakukan pada titik kiblat papat limo pancer akan sangat berguna untuk mewujudkan harapan dan cita-cita yang ingin kita raih. Dan disinilah menjadi titik kedua di antara 3 kekuatan spiritual Mataram. Para peserta akan saya ajak untuk memanfaatkan energi alam semesta yang digelar oleh Tuhan Yang Maha Kuasa agar bermanfaat bagi siapapun yang percaya dan mau menggunakannya. Para pemirsa, seringkali saya mengajak para peserta dan sedulur-sedulur semua untuk selalu mencermati fenomena alam. Terlebih lagi pada saat kita melaksanakan sebuah perjalanan sakral, maka perlu kita cermati gerak-gerik alam semesta sebagai pesan-pesan alam yang bisa kita pahami. Salah satu diantaranya adalah pertanda restu dari alam semesta. Melalui fenomena alam, kita bisa mengkategorikan suatu kejadian alam sebagai peristiwa yang istimewa ketika kejadian itu memiliki probabilitas yang sangat kecil. Sebagai contoh, ketika perjalanan kami menjelang sampai di lokasi Pasarian Ki Ageng Giring, kita disambut gerimis rintik-rintik hingga hujan ringan. Sekilas itu merupakan fenomena alam biasa, tetapi jika kita cermati lebih dalam lagi melalui kacamata spiritual Jawa, khususnya ilmu titen, maka itu menjadi sebuah pertanda yang berisi pesan-pesan dari alam semesta bahwa perjalanan kami mendapatkan restu dari alam semesta. Restu dari alam semesta ini sangat penting kita dapatkan karena sangat menentukan keberhasilan atas perjalanan spiritual yang kami lakukan. Ya ini hujan diberkahi, tidak apa-apa ketetesan. Ki Ageng Giring 3. Ya bagus, tepat itu.
Nanti ada pohon ajaib di sini, tapi hanya boleh diceritakan nanti pulangnya. Para pemirsa, saat ini kita berada di halaman depan Kompleks Pasarian Ki Ageng Giring 3. Mungkin di antara panjenengan ada yang bertanya-tanya, siapakah sesungguhnya sosok Ki Ageng Giring 3 ini? Dan bagaimana silsilahnya, serta di mana posisi periodisasi di dalam keluarga besar Kerajaan Mataram. Ki Ageng Giring 3 memiliki nama lain Raden Mas Kertonadi. Jika ditelusur silsilah ke atas, beliau adalah keturunan Bhre Pandan salah satu yang disebut juga Bhre Kertabumi atau Prabu Brawijaya V dari garis keturunan Putri Brawijaya V yang bernama Kanjeng Ratu Guru Saka yang sumare di Karangasem, Palian, Gunung Kidul. Kanjeng Ratu Guru Saka sebagai Putri Brawijaya V memiliki anak perempuan bernama Niken Sakjati atau Nyi Ageng Wuking I yang tidak lain istri dari Prabu Sri Makurung Handoyo-Ningrat atau Ki Ageng Pengging Sepuh. Yang tidak suka ayam ada ikan. Tapi jangan bilang ikan ayam. Ratakan. Iya. Oke, doma amse. Iya. Monggo, ayo Mbak Edi. Yang sewu? Mbaknya kurang apa? Ayo Pak pegang. Poso putih sepanjang hidup. Kalau kita mau makan ini kan nasi putih toh. Ambil gini. Sumangga yang para leluhur sami bar. Nah, ini kita diajarkan oleh Kanjeng Ratu Batam yang sumare di Mogiri. Jadi kalau makan ada nasi putihnya gini, ambil 3 amplop sambil nawari monggo yang para leluhur samudra. Ini esensinya sudah seperti puasa putih. Kita diberitahu Kanjeng Ratu Batam. Setelah 30-an baru kemudian sama lauk, pakai lauknya. Ki Ageng Pengging Sepuh sendiri merupakan keturunan keempat Mahapatih Gajah Mada. Pernikahan antara Prabu Sri Makurung Handoyo-Ningrat dengan Niken Sakjati. Pernikahan antara Prabu Sri Makurung Handoyo-Ningrat dengan Niken Sakjati atau Nyi Ageng Wuking I dikaruniai seorang anak bernama Ki Ageng Wuking II ing Wonotoro. Ki Ageng Wuking II dikaruniai putra yakni bernama Raden Mas Sinangjoyo atau Ki Ageng Giring I yang sumare di Wonotoro Gunung Kidul. Kemudian Raden Mas Sinangjoyo atau Ki Ageng Giring I memiliki putra bernama Raden Mas Tambakboyo yang kemudian diberi gelar sebagai Ki Ageng Giring II. Para pemirsa, Raden Mas Tambakboyo ini memiliki putra bernama Raden Mas Kertonadi atau Ki Pakersan yang kemudian juga diberi gelar sebagai Ki Ageng Giring III. Dengan melihat silsilah ini, maka Raden Mas Kertonadi atau Ki Ageng Giring III adalah cucu canggah dari Sri Makurung Prabu Handoyo-Ningrat dengan seorang istri bernama Niken Sakjati atau menempati garis keturunan ke-6 dari Bhre Pandan salah satu atau Prabu Brawijaya V. Sedangkan pemberian gelar sebagai Ki Ageng Giring
Ini berhubungan dengan peran beliau sewaktu hidup sebagai orang yang mampu menggiring wahyu keprabon atau wahyu kenegaraan, yakni salah satu wahyu utama sejarah mendirikan kerajaan Mataram yang dimulai sejak Kanjeng Panembahan Senopati. Raden Mas Kertonadi atau Ki Ageng Giring III menjalin besanan dengan Ki Ageng Pemanahan. Raden Mas Kertonadi atau Ki Ageng Giring III memiliki seorang putri bernama Niken Purwosari yang memiliki nama lain yakni Roro Lembayung atau Roro Beruk yang kemudian diberi gelar sebagai Kanjeng Ratu Giring. Perkawinan antara Niken Purwosari Roro Lembayung dengan putra Ki Ageng Pemanahan yang bernama Kanjeng Panembahan Senopati kemudian melahirkan seorang anak bernama Raden Mas Damar yang memiliki nama samaran sebagai Joko Umbaran. Pada tahun 1624 oleh Kanjeng Susunan Agung Hanyokrokusumo diwisuda sebagai Kanjeng Panembahan Purubaya I yang sumare diwotgaleh. Maka dapat dikatakan pernikahan antara Kanjeng Panembahan Senopati dengan Eyang Niken Purwosari Roro Lembayung merupakan titik temu garis keturunan Prabu Brawijaya V dari Lajer Kakung atau Trah Raden Bondan Kejawan hingga Trah Selo dengan Lajer Putri dari Nyi Ageng Wuking hingga Ki Ageng Giring III atau Raden Mas Kertonadi. Kemawon ingkang purun marak sowan wonten ing mriki ngaturaken sembah bektinipun Eyang amargi kahanan kawontenan sameneika kados mekaten, kula suwunaken sawab berkah donga lan pangestu, ugi nyuwun paringana jimat paripih ingkang samangke saged andayani kasantosaning sedaya keluarga sedaya para sederek-sederek ingkang dalu menika saged marak sowan kalebet sumrambah dumugi keluarganipun piyambak-piyambak. Lan ing samangke kepareng badhe matur piyambak-piyambak salajengipun badhe nderek semadi lan ugi nyuwun ngempek-empek dayaning kiblat papat ingkang wonten saklebeting kompleks makam mriki. Ugi samangke badhe nderek semadi wonten pasaranipun Eyang Niken Purwosari Roro Lembayung. Eyang Ageng Giring samangke kangge njangkepi menapa ingkang saged kula aturaken kala wau kepareng badhe ngaturaken sekar pangkur pada kaping 12 kalajengaken sekar pangkur pada kaping 13. Mugi kanthi srana tembang menika saged katampi dados remening penggalih para leluhur sedaya ingkang sumaring wonten ing mriki. Bareng ngaturaken sekar pangkur pada kaping 12 13 serat Widatama yasan dalem Eyang Gusti ingkang wicaksana ngarsa dalem Sri Mangkunegara ingkang jumeneng kaping sekawan. Mas, iki dupane urung? Para pemirsa yang budiman, setelah kami menyelesaikan makan malam dan menikmati hidangan teh nas gitel, yaitu panas, legi, kental, yang rasanya benar-benar nikmat sekali, sekaligus menjadi ciri khas teh dengan menggunakan air Gunung Kidul, apalagi yang menyeduh para abdi dalem yang merawat pasarian Ki Ageng Giring. Benar-benar bikin rindu untuk selalu datang kembali ke sini. Setelah kami menikmati hidangan malam, kita melanjutkan marak sowan dengan membawa bunga, dupa. Semua itu kita bawa, kita haturkan sebagai rasa bakti kita kepada para leluhur agung yang sumare di pasarian Ki Ageng Giring semuanya. Dan kita pertama-tama nyekar ke pasarian Ki Ageng Giring. Kita masuk ke ruangan yang pintunya pendek sekali dan kita harus hati-hati. Namun demikian apabila kepala kita kebentur pintu, walaupun kita tetap hati-hati, tetapi apabila kita tetap terbentur kepala kita atau bagian apa, nah itu menjadi pertanda yang baik karena apa? Justru kita sedang diobati oleh beliau Ki Ageng Giring
Makanya saya pesan juga kepada sedulur-sedulur yang maraksuan, jika nanti salah satu di antara panjenengan atau salah dua, salah tiga mengalami kepala terbentur pintu, ya sebaiknya langsung haturkan sembah pangabekti sungkem dan ucapkan terima kasih Eyang Ageng Giring yang sudah berkenan mengobati. Tentu saja ada sesuatu penyakit yang dilihat oleh Ki Ageng Giring untuk diobati. Nah, itu sudah berkali-kali kejadian saya mengajak orang-orang dan mengalami benturan di kepala. Walaupun sudah hati-hati, sudah nunduk, tapi kalau memang panjenengan terpilih untuk diobati, ya tetap saja akan kebentur. Nah, nanti setelah dari Ki Ageng Giring nyekar selesai, kita lanjutkan untuk ke pasarian yang ada di sebelah, yaitu pasarian Kanjeng Ratu Kajoran dan satu lagi yaitu Bidadari. Nah, Kanjeng Ratu Kajoran dan di sebelahnya yang Bidadari yang sebenarnya kosong karena dibangun hanya untuk dijadikan monumen pengingat bahwa beliau berdua ini adalah garwa dari Eyang Panembahan Rama yang dimakamkan di Kajoran. Tapi karena yang di sebelahnya Kanjeng Ratu Kajoran ini Bidadari, maka ya Bidadari tidak ada kata meninggal ya, jadi itu hanya sebagai monumen saja. Setelah kita nyekar dari Kanjeng Ratu Kajoran, maka kita lanjutkan untuk ritual meditasi sedulur papat kiblat sekaligus kita penyerapan energi. Ada teknik khusus di situ dan ada warna-warna yang kita tunggu untuk kita saksikan atau kita lihat warna yang muncul di papasu. Dan ketika nanti muncul warna-warna tertentu, kita sarankan untuk berdoa. Karena warna-warna tertentu itu merupakan pertanda atau simbol kita sedang mengalami sinergi dengan vibrasi makrokosmos. Jadi diri kita sebagai mikrokosmos, kemudian terjadi vibrasi yang sama, yang sepadan, yang selaras dan harmonis dengan vibrasi jagat agung atau makrokosmos. Nah, disitulah bisa dikatakan sebagai wujud manunggaling kawula Gusti. Di saat kita mengalami hal seperti itu, manunggaling kawula Gusti yang kejadiannya bisa hanya beberapa detik, itu merupakan momentum yang sangat istimewa. Karena jika kita gunakan untuk berdoa, biasanya kekuatan doa itu juga besar sekali untuk mewujudkan harapan dan apa yang kita harapkan dan cita-citakan. Oleh sebab itu, ketika muncul warna-warna tertentu itu, saya sarankan panjenengan untuk berdoa, nyuwun mana yang paling menjadi prioritas. Karena warna-warna yang muncul itu nanti sifatnya hanya sebentar, hanya beberapa detik. Tapi kalau memang bisa memanfaatkan ya itu sesuatu yang luar biasa sekali. Karena doa Anda akan memiliki kekuatan sabda pendito ratu atau idu geni. Apa yang diucap bisa langsung terwujud dengan jeda waktu yang tidak lama. Nah, setelah selesai kita ritual di titik kiblat papat limo pancer, kita lanjutkan nyekar ke Eyang Niken Purwosari Roro Lembayung. Nah, disitulah para peserta menyaksikan, merasakan sesuatu yang sangat ajaib dan luar biasa, bahkan yang selama ini belum pernah dirasakan. Benar-benar menjadi pengalaman hidup yang mengesankan, apalagi setelah nyekar atau maraksowan menaburkan bunga, mengaturkan sembah bakti ke Eyang Niken Purwosari Roro Lembayung, kita lanjutkan meditasi grounding, yaitu meditasi untuk mengendapkan segala unsur atau elemen angkara yang ada dalam diri kita, sekaligus kita juga bisa menetralisir jika ada energi-energi yang tidak selaras atau energi yang kurang baik, yang negatif di dalam diri kita, maka kita grounding, kita netralisir dengan cara meditasi grounding. Jadi kita akan rebahan di tanah dan melakukan teknis-teknis tertentu untuk mencapai hasil yang maksimal. Dan ini sangat bermanfaat sekali untuk membangun kesehatan, meningkatkan kesehatan, menghilangkan penyakit yang ada di dalam diri kita, baik penyakit fisik maupun penyakit non-fisik, termasuk penyakit kejiwaan dan sejenisnya. Sambil memperhatikan instruksi, lakukan
Hela nafas 3 kali. Hela nafas panjang 3 kali. Tarik lewat hidung, buang lewat mulut. Sekarang tangan luruskan dulu di samping kanan kiri badan, menghadap ke atas telapak tangannya. Tarik nafas panjang, ditahan. 1, 2, 3, hembuskan. Mas Adit udah nyekar belum? Monggo bisa baringan sini atau kalau di sana kepala di ujung sana. Oke. Sekarang posisi telapak tangan dibalik, nempel ke lantai. Satu, 2, 3, hisap, tahan, buang lewat mulut. Fokuskan di telapak tangan yang menyentuh lantai. Rasakan suatu getaran, apapun itu dirasakan saja. Jadikan telapak tangan ini sebagai mata kita untuk mendeteksi seperti apa vibrasi, energi maupun getaran bumi. Paling puncak di saat kita menahan nafas, fokus di telapak tangan. 1, 2, 3, hisap, tahan, rasakan telapak tangan. Jika sudah tidak kuat, buang, nggak usah nunggu aba-aba. Tangan rileks ya, nggak usah terlalu ditekan, rileks saja, jatuhkan. Selanjutnya nafas rileks saja, tapi telapak tangan tetap menjadi mata untuk melihat dan merasakan. Mata visual terpejam. Sekarang rasakan di telapak tangan dan dengarkan melalui telinga getaran alam, getaran tanah, fokusnya ke bumi. Telinga fokusnya mendengarkan suara yang ada dari dalam tanah, dan telapak tangan tugasnya untuk merasakan getaran. Kita akan bantu memfokuskan energinya. Mas Gilang akan membantu, kita akan membantu. Dimulai 1, 2, 3, rileks dan fokuskan telapak tangan dan telinga ke arah bumi. Dari jauh aja, duduk di situ. Tetap disilangkan, tetapi jempol ketemu jempol. Agak sulit tapi usahakan bisa. Terus telapak tangan kiri ujung jari, lagi yang kiri di atasnya. Ujung lidah tempelkan di cetrak atau langit-langit. Cetrak itu bagian yang empuk. Kalau langit-langitnya masih keras, lidahnya tarik ke belakang. Para pemirsa, Pasarian Eyang Niken Purwosari Roro Lembayung berada di tempat terbuka tanpa atap dan tidak berada di dalam bangunan. Artinya,
Pasarian beliau terkena terpaan teriknya sinar matahari di sepanjang siang hari. Pada saat kita nyekar ke makam Eyang Niken Purwosari Roro Lembayung, akan melewati keramik berwarna biru dan telapak kaki akan terasa sangat panas seperti terbakar akibat keramik terpapar sinar matahari. Namun kondisi sangat berbanding terbalik ketika kita memasuki pagar yang mengelilingi makam Eyang Niken Purwosari Roro Lembayung. Lantai keramik terasa dingin dan sejuk, bahkan kita bisa merasakan hawa yang benar-benar segar, sejuk, dingin seperti meresap masuk ke dalam lubang pori-pori hingga berasa menusuk tulang. Dari lubang hidung juga berasa hawa yang begitu dingin masuk ke dalam paru-paru. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ki Ageng Giring III pernah menyampaikan bahwa hawa dingin dan sejuk itu berasal dari vibrasi ketulusan, kesetiaan, dan kesabaran yang dipancarkan oleh Eyang Niken Purwosari Roro Lembayung sewaktu masih hidup hingga saat ini telah menjadi leluhur. Vibrasi ketulusan, kesetiaan, dan kesabaran yang dipancarkan oleh beliau sangat berguna sebagai sarana penyembuhan penyakit jiwa dan raga bagi siapa saja yang bersedia dan percaya untuk memanfaatkannya. Hawa dingin menimbulkan vibrasi kedamaian dan ketentraman, serta dapat menyehatkan jiwa dan raga kita. Disinilah seluruh peserta telah membuktikan semua itu bukanlah mitologi atau dongeng belaka, melainkan fakta. Ilmu yang sejati tidak bisa diperjualbelikan dengan mahar, melainkan harus ditempuh, diraih dan dijalani sendiri. Ngelmu iku kalakone kanthi laku, dan tugas kami di sini adalah bukan memberi ilmu, tetapi menunjukkan jalan kepada para peserta, jalan mana yang harus ditempuh untuk meraih ilmu yang sejati. Para pemirsa, selesailah rangkaian prosesi dan upacara yang kita laksanakan di Komplek Pasarian Ki Ageng Giring III di Sodo Balian Gunung Kidul. Waktu telah menunjukkan hampir jam 11 malam. Kami semua berkemas-kemas sambil tidak lupa kami sampaikan pula dana untuk sedekah kepada para abdi dalem. Puji syukur kami bisa mengumpulkan 2 juta lebih dan semua kita serahkan untuk para abdi dalem. Semua kita serahkan untuk para abdi dalem sebagai bentuk tondo tresno atau sebagai bentuk apresiasi kita kepada para abdi dalem, yaitu orang-orang yang dengan tulus ikhlas mengabdikan diri untuk merawat situs penting yang diakui dan dilindungi oleh keraton maupun pihak BPJB. Dan dalam pemahaman kami, ketika kita berterima kasih kepada leluhur, ya sebaiknya kita memberikan kasih kembali kepada para abdi dalem dan juru kunci yang merawat makam para leluhur yang bersangkutan. Itu adalah tindakan yang paling tepat untuk kita lakukan. Selanjutnya, kami berkemas-kemas karena waktu sudah malam, kami harus bergegas menuju ke Pertapaan Kembang Lampir yang terhitung jaraknya dari sini sekitar 14 km dan ditempuh dengan waktu kurang lebih 45 menit. Perjalanan hampir tengah malam melewati jalan yang sepi di tengah hutan jati, dan kami berikan kesempatan kepada para peserta untuk beristirahat selama di perjalanan. Silahkan untuk menggunakan waktu untuk istirahat, untuk tidur. Kita sangat menghargai waktu, jadi ya sebaiknya waktu walaupun 30 menit, 45 menit, jika bisa kita manfaatkan untuk istirahat, itu akan sangat berguna untuk menghimpun energi, tenaga, karena nanti kita semua, seluruh peserta akan melanjutkan prosesi dan upacara di Pertapaan Kembang Lampir, dan nanti dilanjutkan dengan meditasi dengan metode dan teknik yang lain. Para pemirsa, sampai jumpa di video berikutnya.